Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janu Hendarto kali ini akan membahas tentang pengantar computational thinking. Pertama, apa yang dimaksud dengan computational thinking itu? CT atau computational thinking itu merupakan proses atau strategi untuk melakukan problem solving. Tentunya mempunyai beberapa karakteristik atau sifat-sifat atau bisa juga sebagai tahapan-tahapan yang antara lain gitu. Artinya bisa lebih dari 4 ini, kan tetapi yang utama berdasarkan referensi tertentu CT memuat 4 hal, yaitu yang pertama adalah urutannya bisa dari mana saja. Kita mulai dari decomposition, kemudian abstraction, pattern recognition, kemudian yang keempat adalah algorithms. Apa yang dimaksud dengan masing-masing? Decomposition, kalau di sini dilihat bahwa decomposition itu adalah breaking problem into part, artinya membagi-bagi, memecah permasalahannya, terutama permasalahan yang kompleks gitu, yang lebih besar, dibagi menjadi sub-sub problem yang lebih kecil ya, dengan harapan solusinya lebih terjangkau gitu ya. Menyelesaikan problem yang lebih kecil tentunya lebih ringan. Kemudian apa itu pattern recognition atau abstraction? Abstraction itu adalah generalizing pattern. Jadi melakukan generalisasi atau mencari hal-hal pokok yang penting di dalam permasalahan itu untuk membuang detail-detail yang tidak penting gitu ya. Pattern recognition adalah pengenalan pola. Ini yang dimaksud adalah mengidentifikasi pola-pola atau tren atau ya bentuk-bentuk yang mungkin mirip atau sama dengan bentuk-bentuk yang sudah pernah diselesaikan, sehingga harapannya akan lebih singkat itu penyelesaiannya. Yang terakhir tentang algoritma, ini tentunya sudah sering dibahas di dalam perkuliahan, yaitu langkah-langkah ya, step-step yang akan dikerjakan agar permasalahannya dapat diselesaikan ya. Jadi intinya untuk menyelesaikan permasalahan diperlukan step-step, metode-metode, langkah-langkahnya apa begitu. Seperti itu tentang CT. Sekarang satu-satu saya bahas. Yang pertama decomposition, ya, breaking problem into the simple part. Diharapkan dibagi menjadi sub-problem yang menjadi bagian yang lebih simple atau sederhana ya. Jadi ada Josh Polya ini. Jadi dia mengatakan, if you cannot solve a problem, then there is an easier problem you can solve. Find it. Cari yang lebih mudah kalau Anda tidak bisa menyelesaikan yang jadi kalau kita nanti mendapatkan permasalahan problem, entah itu problem programming atau problem yang secara umum yang lebih besar belum dapat kita
temukan solusinya, maka kita usaha untuk mencari problem yang terkait, yang lebih terjangkau, yang lebih mudah begitu ya. Itulah yang disebut subproblemnya gitu ya. Kemudian sebagai ilustrasi daripada decomposition, misalkan untuk membuat sebuah kue seperti ini, tentunya bagi orang awam, bagaimana ini permasalahan untuk membuat sebuah kue yang seperti ini. Tentunya permasalahannya bisa di breakdown atau dicari permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari permasalahan yang utama gitu ya. Bisa antara lain seperti ini ya, membuat coklatnya dulu ini, kemudian ya bagian-bagian yang lainnya seperti ini ya, sampai membuat coklat yang hati di atas gitu ya, dari bawah sampai atas. Itu merupakan part atau bagian-bagian dari membuat kue yang seperti itu. Intinya seperti itu. Sekarang yang kedua, abstraction. Abstraction is the process of filtering out unnecessary information. Jadi proses untuk menfilter informasi-informasi yang tidak diperlukan. Jadi abstraction sini allow us to create a general idea of what the problem is and how to solve it. Jadi abstraksi kita untuk membawa kita untuk meng-create ya, membuat ide umumnya, ini apa, permasalahan apa, dan bagaimana solusinya. Itu harapannya akan bisa mendapatkan solusi. Jadi abstraction ini salah satu usaha kita mencari ke arah solusi ya, dengan memfilter gitu yang nggak penting-penting, yang tidak mensupport atau ke penyelesaian, maka bisa kita tinggalkan. Sebagai contoh, abstraksi ini general procedure for baking cookies ya, seperti ini misalkan. Jadi kalau di sini ada permasalahan bring butter dan terusnya, add to room temperature dan terusnya, ini cream, sugar, butter, and eggs. Ini kan permasalahan-permasalahan atau langkah-langkahnya gitu ya. Hal-hal yang kita lihat sekarang ke yang berikutnya, artinya tadi detail-detailnya mungkin poin-poinnya cukup itu saja ya. Detailnya yang lain tidak perlu gitu ya. Yang ketiga adalah pattern recognition. The goal of the pattern recognition is to find common similarities. Jadi mencari kesamaan umum dan perbedaannya di antara objek yang ada di dalam permasalahan itu ya. Jadi ini harapannya untuk kita dapat menyelesaikan permasalahan yang mirip gitu ya, dibawa ke problem-problem yang mungkin sudah pernah kita selesaikan. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi, putting together ini furniture, jadi salah satu bagian-bagian untuk membentuk sebuah almari seperti ini misalkan, dimana bagian-bagiannya ini kita bisa mengenali gitu ya, pola-pola, misalkan oh ini bagian yang raknya atau misalkan seperti itu. Jadi bagian-bagian dari almari ini kalau kita disuruh merangkai begitu, nah kita di situ bisa mengenali
bagian-bagian daripada almari itu gitu ya. Ini salah satu ya, hanya contoh ilustrasi tentang pattern recognition. Yang terakhir adalah designing algorithm. Ini perancangan algoritma, tentunya bagian yang termasuk yang agak berat gitu. Ini akan dekat dengan solusi. Jadi kita akan menentukan step-step yang benar, menentukan urutannya, karena algoritma itu merupakan sequence of step ya, yang tentunya urutannya menentukan daripada hasilnya gitu ya. Kemudian mengikuti step-step itu secara lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian kita pastikan bahwa algoritmanya itu valid gitu ya, bekerja secara benar, valid, yaitu benar untuk semua input yang mungkin. Kemudian menentukan apakah yang kita lakukan itu adalah merupakan the best approach for solving the problem. Jadi ini masalah efisiensi daripada algoritma gitu ya. Harapannya algoritma yang kita dapatkan adalah tentunya algoritma yang efisien ya, yang best gitu ya, paling efisien, tapi tidak harus gitu ya, tidak harus, karena belum tentu, artinya kita belum tentu bisa menemukan yang optimal gitu ya. Near optimal is okay gitu ya. Tapi minimal kita berusaha untuk mendapatkan yang best approach gitu ya. Oke. Sebagai contoh ya, ini contoh algoritma untuk mengalihkan gitu, sebuah bilangan dengan sebuah integer menggunakan penjumlahan gitu ya. Misalkan kita akan mengalihkan 351,6 kali 14, maka kita bisa menggunakan penjumlahan. Misalkan yang kita kalikan adalah bilangan A, ini 351,6 kalikan B, integer B-nya ini integer, maka kita bisa membuat hasil perkalian produk ini dimulai dari 0, kemudian untuk mengulang-ulang penjumlahan 0, penjumlahan terhadap A sebanyak B, dari 1 sampai B. Ini bentuk daripada ya yang disebut pseudocode. Kemudian yang mana ini bebas dari bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Kemudian ini sebagai tambahan informasi tentang computational thinking, tentang grand vision for the field of the city gitu ya. Computational thinking city ini akan nantinya atau di abad 21 ini akan menjadi fundamental skill ya, yang akan digunakan oleh setiap orang di dunia ini gitu ya. Karena problem city ini memang tidak khusus untuk bidang IT atau computer science khususnya, tapi bisa ke semua bidang. Nanti kita lihat kemampuan atau skill ya, skillnya bukan hard skill ya, skillnya lebih ke bagaimana kemampuan untuk problem solving tadi ya, bukan skill yang keterampilan teknik dalam arti membuat bangunan seperti skill di teknik sipil dan seterusnya itu. Nanti ya seperti just like reading, writing, arithmetic dan seterusnya. Jadi kemampuan Siti ke depan itu akan ya setara dengan kemampuan reading, writing, arithmetic kita gitu ya. Jadi bisa dibayangkan jika setiap anak mengetahui bagaimana
berpikir like computer scientist gitu ya. Jadi Siti ini beberapa referensi bisa dibayangkan orang bisa berpikir seperti seorang computer scientist. Tapi tidak hanya untuk menyelesaikan masalah programming lah ya. Artinya computer science itu tidak bukan hanya masalah pemrograman saja, ya, lebih luas dari itu. Jadi computing dan komputer itu memang ya bisa, artinya ya bisa, tidak harus terikat oleh computingnya, tapi yang jelas ada perhitungannya di situ ya. Intinya lebih ke perhitungan yang baik dilaksanakan oleh komputer maupun oleh human gitu ya. Example of computational thinking ya. Banyak saya kira contoh-contoh gitu. Bagaimana susahnya ya sebuah permasalahan dan bagaimana mencari penyelesaian yang terbaik gitu. Umumnya ini yang intinya gitu di dalam pemakaian Siti, tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang sulit dengan menemukan seberapa bagus kita dapat kita selesaikan. Kemudian Siti ini juga bisa dikatakan sebagai thinking recursively. Recursive ini salah satu bagian daripada decomposition gitu ya. Salah satu agar permasalahan itu bisa diselesaikan itu dengan menyelesaikan yang lebih kecil gitu ya. Kemudian ya masih banyak lagi sini ya. Kalau kita lihat, Siti is interpreting code as data and data as code gitu ya. Ya, dan seterusnya ya. Siti menggunakan abstraction decomposition taking ya. Ini beberapa example daripada Siti, atau ya lebih dikatakan definisi Siti bisa lebih luas begitu ya. Kemudian bagaimana Siti ini ya, ini lebih ke nanti kita akan bawa ke salah satu pemakaian Siti di bidang-bidang tertentu ya. Computational thinking itu in particular machine learning as revolutionary statistic gitu. Nah, ini lebih detail tentang machine learning ini merupakan bagian dari Siti gitu ya. Kemudian ini lebih ke referensinya ya. Biologi misalkan algoritma dan data structure, conditional abstraction itu ya. Ini bisa bermanfaat di dalam biologi misalkan. Kemudian computational thinking juga di disiplin di luar sana ada game theory gitu ya. Bisa juga ekonomi, nano computing dan seterusnya, ini quantum computing dan seterusnya di dalam fisika. Kemudian ada analogi ini, the boldness of my vision, ini bagi penulisnya adalah computational thinking is not just for other scientists, it is for everyone. Jadi memang Siti tidak hanya milik saintis, juga untuk semua orang. Ya ini hanya istilah bahwa computational thinking is today dreams, tomorrow reality. Jadi mungkin sekarang masih di awang-awang, itu masih belum banyak gitu orang mengenal mungkin ya. Tapi sebenarnya sudah melaksanakan, tapi ke depan nanti ini merupakan sebuah reality gitu ya. Ini sedikit tentang Siti, tentang what is and is not. Apa yang ya menurut pendapatnya ini apa yang
merupakan city dan apa yang bukan ya. Conceptualizing artinya konseptual. Jadi city itu not programming ya. Artinya memang tidak semata-mata nanti membuat program gitu ya, coding gitu. Jadi city lebih ke konsep. Computer science itu not just computer programming gitu ya. Jadi jangan terlalu berpikir sempit tentang computer scientist ya. Science itu tidak hanya masalah computer programming tapi lebih luas dari itu. City is fundamental, is not root skill ya. A skill every human being need to know to function in modern society gitu ya. Jadi kalau root itu lebih ke root skill ya, artinya di mechanical gitu ya, mechanical need to solve the grand challenge of making computer misalkan, thing like human dan seterusnya itu. City always that humans not computer thing. Jadi memang city ini tidak semata-mata kita memikirkan bagaimana komputer itu melakukan begitu ya. Human is clever and creative. Jadi diharapkan city ini juga kita bisa kita lebih cerdas gitu ya, kreatif gitu ya. Sebentar komputer kan tidak bisa apa-apa, sebetulnya dia adalah bodoh gitu ya. Dia tergantung kita yang melakukan. Jadi jangan kita mengikuti komputer, tapi komputer nanti ke depan harus bisa ya. Justru city diperlukan untuk itu gitu, agar kita bisa menyelesaikan permasalahan ini secara kreatif, secara cerdas dan seterusnya. Kalau komputer belum bisa, ke depan komputer ada AI dan seterusnya. Computer thinking, what is and not. Kita lanjutkan. Di sini bahwa komputer city itu adalah complement and combines mathematical and engineering ya. Jadi city draw on math as its foundation ya, but we are constrained by the physics of the underlying machine ya. Jadi city draw engineering science, our system interact with the real world, but we can build virtual world unconstrained by physics reality ya. Ini masih sekitar ke apa, city terhadap matematik dan engineering gitu. City lebih ke idea gitu ya, not artifacts gitu ya. It's just not just the software and hardware that touch our daily life. It will be computational concept we use to approach living gitu ya. Ya ini pendapat yang penulisnya, nanti ada referensinya. It is for everyone, everywhere. You know. City will be reality when it is so integral to human endeavors that it disappears as an explicit philosophy. Ya, jadi ini lebih luas tentang city gitu ya. City and other science, ya, maths and engineering. Ya. Artinya city tidak semata-mata hanya ada di maths dan engineering gitu ya. Di biologi misalkan city ini digunakan ya, ada shotgun algorithm genome ini ya, human genome, DNA dan seterusnya. Ini semua pemakaian city-nya, dan protein structure itu ya. Brain science-nya, modeling the brain as a computer dan seterusnya. Ini di bidang biologi tentunya penggunaan city juga ada. Di dalam bidang chemistry, kimia, ini juga atomistic ya, calculation itu ya, kimia komputasi ini. Kemudian ya base chemical for improving reaction. Di bidang geologi ada the earth is analog computer. Nah, jadi
bumi malah di analoginya dengan komputer. Abstraction, boundaries, and ya. Ini di bidang geologi juga cukup banyak CT-nya. Kemudian astronomi, ya jelas astronomi ini banyak CT yang diperlukan di sana gitu ya. Engineering, electrical, civil, mechanical, aero and astro dan seterusnya cukup banyak penggunaannya. Di bidang sosial, ekonomi ini. Ekonomi jelas automated mechanism design underlying electronic commerce gitu ya. E-commerce atau online auction ini ya. Dan seterusnya. Social science ini ada social network explains phenomena such as ya MySpace, YouTube dan seterusnya. Nah, ini semuanya membutuhkan computational thinking ya. Saya kira itu di bidang society, medicine, robotic surgery dan seterusnya, electronic health record requiring privacy ya. Kemudian di bidang hukum ini juga tidak terlepas CT digunakan di sana juga. Ya. Kemudian CT for system masih entertainment ya, jelas entertainment, art, seni, film ya, sport, olahraga. Wah, jelas di olahraga juga digunakan CT. Saya kira itu jadi referensi daripada kali ini. Kita akan ambil dari Introduction to Computational Thinking dari Peterson Janet ya, Department of Science Computing Florida, dan dari Computational Thinking Janet M. Wing ini ya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.